Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsyah Pratama, NIM 1805365 dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang resume dari mata kuliah Teknik Pengecoran Logam pertemuan kelima yang bertemakan solidifikasi dan cooling. Sedikit ya teman-teman, solidifikasi logam merupakan proses perubahan bentuk benda atau fasa dari benda cair menjadi padatan kembali. Nah, proses solidifikasi ini sendiri dimulai saat logam cair mulai menyentuh cetakan. Dalam kata lain, proses solidifikasi ini mulai dari bagian luar dari benda kerja tersebut, lalu diteruskan menuju bagian dalam material tersebut. Proses solidifikasi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu solidifikasi pada benda kerja murni dan solidifikasi pada benda kerja campuran. Solidifikasi pada logam murni. Proses solidifikasi pada logam murni terjadi pada suhu yang relatif konstan. Hal ini dikarenakan logam murni mulai memadat atau membeku pada titik bekunya, sesuai dengan tabel periodik yang teman-teman sudah terdapat datanya di sana untuk masing-masing logamnya. Proses solidifikasi pada logam murni ini akan terdapat kulit tipis pada permukaan benda, dikarenakan proses pendinginan yang disebabkan oleh sentuhan dengan dinding cetakan. Laju waktu proses pendinginan yang disebabkan oleh sentuhan dengan dinding cetakan pada logam murni itu sendiri dipengaruhi oleh perpindahan panas yang terjadi dalam cetakan, serta sifat termal dari dalam logam yang dicor tersebut. Solidifikasi logam campuran. Solidifikasi pada logam campuran ini akan berbeda dengan logam murni karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, titik leleh logam campuran. Titik leleh pada logam campuran tentunya berbeda dengan logam murni. Dikarenakan dalam logam campuran ini tidak sama dengan logam murni yang konstan. Yang kedua, ada komposisi campuran logam. Komposisi campuran logam pastinya juga akan mempengaruhi proses solidifikasi, karena bergantung dari persentase logam yang dicampurkan nantinya. Akan didapat nilai titik beku yang berbeda sehingga mempengaruhi lamanya proses solidifikasi logam campuran. Faktor yang menghambat proses solidifikasi yaitu yang pertama, ada komposisi dendrit pada logam campuran yang tidak merata. Yang kedua, ada komposisi kimiawi pada logam campuran yang berbeda atau bervariasi. Komposisi kimiawi di sini adalah persentase dari campuran logam tersebut, misalkan 80% aluminium dan 20% lagi magnesium. Ataupun sebaliknya 80% magnesium dan 20% aluminium. Pasti akan berpengaruh pada proses solidifikasi logam campuran tersebut. Yang ketiga, ada komposisi mikroskopik logam. Serta yang keempat, ada paduan eutektik pada logam. Paduan eutektik ini maksudnya kurang lebih seperti yang dijelaskan dalam diagram fasa ya teman-teman, yang telah kita pelajari semua dalam mata kuliah material teknik. Faktor yang mempengaruhi waktu pemadatan logam. Yang pertama, ada volume logam yang dipadatkan. Nah, volume logam yang dipadatkan ini adalah jumlah logam yang dipadatkan, misalkan ada 5 kg, serta logam yang satunya ada 1 kg, pastinya akan lebih cepat logam yang 1 kg dikarenakan jumlah kalor atau panas yang terdapat pada logam tersebut juga lebih sedikit daripada yang lebih banyak volumenya. Yang kedua, ada luas penampang. Kemudian yang ketiga, ada eksponen. Dan yang keempat, ada konstanta cetakan. Selanjutnya, dalam proses solidifikasi ini ada yang namanya pengerasan terarah. Pengerasan terarah ini adalah proses pengerasan yang menggunakan berbagai aturan yang telah ditetapkan dalam pengecoran itu sendiri, serta dengan menggunakan metode yang terkontrol. Jadi semuanya dalam proses pengerasan terarah ini sudah sesuai dengan SOP ya teman-teman. Jadi dinamakan pengerasan terarah. Baik, untuk resume kali ini hanya sekian dari saya. Mohon maaf terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.